Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, kamu kembali dengan Yendro Verleso. Pada hari ini saudara kita ingin membicarakan mengenai Bapak Kamarudin yang sudah menjadi tersangka atau ditersangkakan oleh Barreskrim Polri, saudara. Jadi Direktur Tindak Pidana Cyber atau Dirtipi Cyber Barreskrim Polri telah memeriksa Advokat Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Adapun Kamarudin berstatus sebagai tersangka terkait laporan yang dibuat Direktur Utama PT Taspen, yaitu ANS Kosasih atau Antonius Kosasih. Kamarudin seharusnya diperiksa sebagai tersangka itu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2023. Ya kan, tapi beliau meminta penundaan, saudara. Yang bersangkutan mengajukan surat penundaan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Cap karo Penmas Divisi Polri, saudara, yaitu adalah Brigjen Ahmad Ramadan pada wartawan pada hari Kamis kemarin. Ramadan menyampaikan penetapan tersangka terhadap Kamarudin diputuskan melalui gelar perkara pada bulan Juli lalu, ya kan? Melalui gelar perkara itu, Kamarudin disangka terkait dengan pasal pencemaran nama baik dan pemberitaan bohong. Gelar perkara sudah dilakukan, yaitu pada bulan Juli kemarin, ya kan? Dengan pelapornya adalah Dirut PT Taspen, yaitu ANS Kosasih atau Antonius Kosasih, ya kan? Dan gelar perkara itu sebenarnya sudah lewat, saudara, ya. Gelar perkara sudah lewat, ya kan? Gelar perkara sudah dilakukan dan sekarang ini adalah hanya untuk menetapkan sebagai tersangka. Jadi sebelumnya informasi penetapan tersangka terhadap Kamarudin dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Cyber atau Ditpid Cyber Barreskrim Polri, yaitu Brigjen Adi Vivit Agustiadi Baktiar. Dalam kasus ini bermula ketika Kamarudin dilaporkan buntut dari potongan videonya yang beredar di media sosial, saudara. Ya kan, dalam video itu Kamarudin menyebut soal wanita simpanan dan adanya dana 300 triliun yang dipersiapkan Dirut PT Taspen sebagai modal kampanye seorang capres pada Pilpres 2024. Laporan terhadap Kamarudin terdaftar dengan nomor LP-1966-9-SPKT Polres Metropolitan Jakarta Polda Metro Jaya, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2022. Barreskrim juga diperiksa sebagai terlapor oleh Ditpid Cyber Barreskrim Polri, yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023. Terkait adanya potongan video itu, Kamarudin sebelumnya menjelaskan bahwa saat itu ia sedang menjadi advokat dari Rina Lawi yang merupakan istri dari Dirut PT Taspen. Bahkan Kamarudin membawa sejumlah barang bukti, saudara, ya kan, untuk menguatkan pernyataannya itu. Salah satu barang bukti yang dibawa adalah hard disk, ya, yang berisi adalah ribuan daripada video asusila yang dilakukan oleh Dirut PT Taspen dengan sejumlah wanita yang bukan istrinya. Jadi menurut Kamarudin, perihal
dugaan tindakan asusila itu juga telah dilaporkan melalui surat kepada presiden, kepada wakil presiden, ya kan, kepada Menko Polhukam, ya, dan kepada Komisi 3 DPR serta Kapolri dan Wakapolri, saudara. Dalam surat tersebut ya ada lebih kurang 6.000 video porno, ya kan, di dalam handphone atau komputer di root PT Taspen. Jadi itu sudah dipindahkan oleh Bapak Kamarudin ke dalam harddisk, saudara ya, ke dalam harddisk. Dan di dalam harddisk itu isinya adalah video porno, di mana di root Taspen sebagai pelaku dan wanita-wanita lain itu sebagai tersangka juga ya, tersangka juga karena wanita-wanita itu ada di dalam video tersebut. Jadi karena dipanggil oleh Cyber Polri, hari ini saya resmi diserahkan. Tadinya itu adalah hanya untuk dipegang sendiri oleh Bapak Kamarudin, ya kan? Tapi itu juga sudah diserahkan karena itu adalah permintaan daripada Direktur Tindak Pidana Cyber ya. Dan itu juga Bapak Kamarudin itu juga membawa, saudara, menyerahkan bukti transfer, yaitu bukti percakapan dari Dirut PT Taspen ke sejumlah wanita yang bukan istrinya. Jadi kemudian Bapak Kamarudin juga berkata dia membawa satu buah koper, ya kan, yang berisi adalah transaksi keuangan, di mana Dirut PT Taspen tersebut mentransfer uangnya, ya kan, sampai sebesar 200 juta per hari kepada wanita-wanita dan keluarganya yang bukan muhrimnya. Itu, saudara. Dan informasi itu semestinya oleh Bapak Kamarudin saat itu sudah diberikan ke bagian cyber di Polri, saudara. Dan itu tidak lanjutnya apa? Semestinya bukan informasi yang mengembirakan, justru informasi yang mengagetkan. Bapak Kamarudin sendiri menjadi tersangka di dalam laporannya itu, saudara. Karena Bapak Kamarudin memberikan laporan kepada bagian tim cyber yang di Barreskrim. Sebaliknya, Bapak Kamarudin sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Kita lihat lagi kelanjutannya. Terima kasih.